قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم fiha khalidun. Alhamdulillah, kita sama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dari Putri Wahyu yang tadi dibacakan surah Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Semoga yang membacakan dan yang mendengar sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, para sahabat Archer, kami akan sampaikan rule-nya ya. Jadi nanti masing-masing klub akan menyampaikan profil klubnya, atau ada yang mau disampaikan kurang lebih sekitar 10 menit. Tanpa panjang lebar, kami persilakan kepada klub dari PKT. Kami persilakan Mas Andi untuk menyampaikan profil klubnya, atau ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan keluarga Panahan yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dari Bapak Ibu semua untuk menghadiri acara kita yang kecil-kecilan ya, sederhana. Ini termasuk pertama kalinya ya kita bikin acara semacam ini. Setahu sih, kalau sudah ada yang duluan nggak tahu sudah. Ya langsung saja, tidak panjang lebar. Kita akan menyampaikan sedikit dari PKT. Oke, saya akan dulu slide. Bagaimana Bapak Ibu sudah tutup semua?
Gimana? Bapak Ibu sudah masuk? Sudah. Ya, oke, terima kasih. Oke, langsung saja. Biodata singkat saya, yaitu nama lengkap saya Andi Cahyo Firdaus. Biasanya saya dipanggil Andi. Untuk tempat tanggal lahir Jombang 7 November tahun 87. Saya juga lulusan dari SMK 1 Bontang 2003-2007. Jurusan sekolahnya kimia analis 4 tahun. Jadi dari biasanya kalau SMA atau STM itu 3 tahun, kalau saya kebetulan programnya 4 tahun. Atau kalau sekarang masih 3 atau 4 tahun. Riwayat kerja, saya adalah karyawan Pupuk Kaltim dengan riwayat dari sebelumnya lab kalibrasi 2008 sampai 2014 non-chip, kemudian lab proses 2 dari 2014 sampai 2016 shift, kemudian saya pindah ke operasi pabrik 6 yaitu dari tahun 2016 sampai saat ini. Jadi sudah lumayan lah pindah-pindahnya. Kemudian hobi membaca, panahan, sepeda, tapi sepeda santai ya, kalau sepeda jauh-jauh nggak berani, apalagi kondisi sekarang. Dan kalau di PAC, di PKT Archery Club, saya 2017 itu biasa, anggota biasa. Kemudian di 2018 saya diajak jadi pengurus. Waktu itu posisinya seksi publikasi dan media, yaitu untuk menghandle media sosial yang dimiliki PAC. Kemudian 2020 saya menggantikan pengurus yang sebelumnya, itu di seksi pembinaan dan pelatihan dari awal 2020 sampai sekarang. Dan kalau moto tidak usah ya, siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Baik, itu aja sedikit profil biodata singkat. Oke, Baik. pendahuluan yaitu PKT Archery Club atau Pupuk Kaltim Archery Club itu berdiri pada tanggal 30 Januari 2017 di Gedung Learning Center Pupuk Kaltim Bontang. Nah, kalau dulu mungkin Gedung Diklat. Nah, dulu mungkin siapa tahu teman-teman lebih familiar dengan namanya dulu. Nah, kalau dulu namanya Gedung Diklat. Nah, kalau sekarang diganti namanya jadi Gedung Learning Center. Ya kurang lebih sama aja sih peruntukannya. Untuk PKT Archery Club itu dibentuk untuk karyawan organik dan anorganik PKT dan keluarganya. Jadi karyawan PKT organik dan anorganik ya seperti KNE, YUM dan yang lain-lain yang yang ada di lingkungan Pupuk Kaltim, termasuk keluarganya ya istri-istrinya atau anaknya gitu yang karyawan juga bisa. Kemudian waktu kami berdiri, kami nggak langsung dapat tempat kayak sekarang gitu kan ya. Kalau dulu kita pindah-pindah juga gitu ya, namanya juga masih merintis ya, jadi nggak langsung. Nah, ini buatkan timeline-nya. Jadi habis deklarasi 30 Januari 2017 silaturahim ke Kodim. Nah, jadi dulu Kodim itu ada klub kalau nggak salah namanya Al-Firdaus Archery Club. Nah, jadi waktu itu belum jadi pengurusnya, jadi pengurus yang lama berkunjung ke sana, dia ke Kodim. Itu awal Februari. Kemudian kita latihan perdana di Februari akhir 2017 di lapangan tembak yang belakang punya PKT. Terus Maret 2017 kami pindah lagi ke Danau
PC6. Nah, jadi kami sempat bikin arena panahan di situ. Nah, cuma karena itu tempat publik ya, jadi tempat publik kurang safety kalau misalnya terjadi sesuatu. Akhirnya kami pindah lagi Maret sampai Oktober 2017 kami numpang di lapangan tembak lagi, tapi bagian depannya. Kalau bagian depannya itu yang yang cor-coran itu, yang jalannya cor-coran. Kemudian November 2017 kami sempat numpang lagi di tempatnya Perpani. Nah, itu waktu itu di yang sekarang ini, yang di Rudal itu ya, dulu di situ. Kemudian Desember 2017 akhirnya dari Kubu Kaltim memberikan tempat yang sekarang ya, yang di belakangnya GOR. Nah, dari 2017 sampai sekarang. Dan alhamdulillah tempatnya sudah khusus panahan, jadi nggak ganggu olahraga lain yang sudah bulan ada di Kubu Kaltim. Kemudian untuk struktur pengurus PKT Archery Club periode 2020-2003, Dewan pembinanya Bapak Ali Novan, Pak Mukti Sapno, Pak Tatib, kemudian sebagai Ketua Umum Pak Wisnu Wibowo, dan Ketua Harian Bapak Miswan. Kebetulan beliau sedang berhalangan hadir untuk saat ini, jadi Bapak Wisnu dan Bapak Miswan nitip salam buat teman-teman semua gitu. Dan untuk sekretarisnya Bapak Rian, bendahara Bapak Pustaran. Kemudian kita ada 3 seksi di sini. Nggak usah banyak-banyak, kita cuma buat seksi pembinaan dan pelatihan. Kebetulan koordinatornya saya sendiri. Kemudian seksi equipment, ya ini untuk mengkoordinir berbagai perlengkapan fasilitas yang diperlukan, dikoordinir oleh Bapak Gatot Subrono. Dan seksi terakhir adalah seksi publikasi dan media. Nah, inilah seksi yang tempat saya dulu untuk mengelola media sosial yang dimiliki oleh PKT Archery Club. Oke, next. Oke, saya usahakan singkat saja. Jadi tahun 2017-2020 seperti biasa pada klub lain pada umumnya kita buat latihan rutin tiap Sabtu pagi dan Rabu sore. Kemudian kita juga buat pertandingan internal panahan. Kemudian kita juga buat mengikuti pertandingan panahan di luar Kota Bontang dan kegiatan lain-lainnya seperti kunjungan ke klub lain dan sebagainya. Kemudian 17 Maret 2020 perusahaan menutup sementara seluruh fasilitas olahraga yang ada di lingkungan perusahaan karena situasi global yang tidak kondusif gitu ya. Ya, saya tidak perlu menjelaskan ya, saya juga sudah bosan dengarnya gitu ya. Nah, termasuk fasilitas olahraga panahan itu ditutup juga gitu ya, demi keamanan bersama. Sehingga selama itu kita mendorong dan mengajak rekan-rekan pegiat olahraga panahan di klub kami untuk melakukan olahraga panahan di rumah aja hingga situasi mereda. Kemudian next, nah, kami ada sebenarnya video profil PAC. Nah, cuma kalau di fasilitas ini dia filmnya nggak smooth, nggak mulus jalannya, jadi memang kurang mendukung untuk pemutaran video. Maka video profilnya bisa disaksikan melalui link berikut gitu ya, tiny.cc/profil PAC1. Ya, tapi kalau mau dicoba play nggak apa-apa kalau waktunya masih cukup. Kemudian galeri kegiatan PKT Archery Club. Ini kegiatan kami juga bisa disaksikan melalui link berikut. Jadi kami punya ini di instagram.com/PAC PKT.
Di Instagram itu nanti ada dari kegiatan kami selama ini. Nanti juga bisa ini dilihat di sini kalau waktunya cukup. Kemudian untuk klasifikasi olahraga panahan secara umum, ini secara umum saja, sebenarnya itu banyak, cuma kita bagi saja yang biasanya kami temukan. Yang pertama itu panahan modern, itu juga macam-macam, ada standar, ada recurve, ada kompon, dan birbo. Kemudian ada panahan tradisional, ini ada jempringan, ada longbow, dan ada crossbow. Nanti seperti apa detailnya mungkin nanti kita bahas di sesi selanjutnya aja gitu ya. Kemudian ya baik dari kami, demikian penyampaian dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pembawa acara. Baik, Kak Bayu, sudah selesai dari Bisa di-mute Pak Wayu. tes Pak Bayu. Selanjutnya nih, Kak Wahyu. Kak Wahyu. Kayaknya Kak Wahyu keluar deh. Waduh, keluar ya? Iya, kayaknya tadi out gitu deh. Oh, bagiannya Atau ya. ambil lagi aja. Selanjutnya penyampaian dari mana nih? Siapa dulu nih? Kayaknya HBA deh. Siapa nih? Yang senior. Kayaknya HBA. HBA senior. Kita senior juga, masih baru juga. Ya. Pak Wayu masih di-mute itu Pak Wayu. Tadi gitu. Simbol mikrofonnya Pak Wayu. Oke. Ya udah, siapa ini? HPA dulu Kak, atau IKA dulu? Gimana Pak Wayu masih di-mute itu? Masih kayaknya. Masih. Bentar. Oh ya, info aja nih apa? Saya rekam ininya, jadi nanti ya saya pilih dulu, nanti baru kita posting ke medsos ya, nanti bisa ditonton tayangan ulangnya, istilahnya. Oke Kak Wayu, sudah selesai dari PAC. Kak Wahyu belum ada. Oh, gangguan koneksi mungkin. Tadi masuk keluar lagi. Nah ini masuk lagi. Masuk nih. Kak Oh, halo, sorry. Itu Ya. susah keluar tadi. Oke, baik. Kami persilakan kepada Ika Semankersa untuk menyampaikan profil. Kayaknya senior dulu deh, Kak. Oke, baik. Mas Mubin, kami persilakan Mas Mubin. Mantap.
Mubin. Sudah masuk kan? Sudah masuk, sudah kedengaran Mas Mubin. Dipersilahkan. Oke. Presentasinya udah masuk ke ini? Belum. Belum. Coba di screen presence-nya. Oh, pakai HP kan ya? Pakai HP. Wah, canggih. Enggak pakai laptop nih. Oh, Pakai HP. Lab ya, lab. Ya. Gitu. Gimana Mas Mubinnya lagi live itu posisinya? oh, ya. Udah join? Silakan Mas Mubin. Silakan. Oke. Ya, bentar. Nah, Udah ya. mulai. Udah masuk ya? Oke. Ah, nih loading. Oke. Sip, mantap. Ada. Mantap. Masuk. Ada. Ada ini. Sedikit aja ya mungkin ya, pengenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jazakallah khair sudah untuk bergabung berkenan dan terima kasih sudah dibuatkan event seperti ini. Bagus sekali buat acara tempat belajar untuk langsung aja banyak sih semua sedikit profilnya. Ini klub kami Horseback Archery Bontang didirikan di tahun 2018. Itu dimulai dari saya dengan Bang Radito dulu, masih awal-awal waktu masih belajar mengenal panahan horsebow ya. Kami tarik kita ke horsebow. Kita coba berinisiatif untuk membuat satu klub di belajar untuk mendalami penggunaan busur horsebow. Waktu itu kita coba belajar dengan teman-teman di Balikpapan yang sudah sebelumnya, mungkin ada di tahun 2010-an mungkin sudah mulai mereka. Kita coba bergabung ke sana dan akhirnya diarahkan untuk membentuk klub waktu itu. Masih di masa awal masih kita di seri masih berlatih dengan Alhamdulillah seri di udah ya tempat pertama kali. Dulu sempat di coding juga, sudah lama tidak latihan, kita coba tanya-tanya lagi, ternyata ada di kedua kita coba perizinan sana sampai buat Pak Komandannya, dan alhamdulillah ya diperkenankan untuk berlatih di sana. Itu sebelum dari tahun 2018 ya sampai 19 kemarin masih aktif di sana. Setelah itu tempat untuk saat ini kami pindah, tidak menggunakan untuk sementara tidak berlatih di Ruda lagi karena kemarin sempat ditutup dulu karena ada pandemi.
sekarang berlatih di tempatnya Pak Firman, sama di lapangan yang kita buka coba buat izin penggunaannya, ada lahan di sana di Pesona Bukit Sintuk. Ya, olahraga rekreasi untuk yang penggiat olahraga panahan tradisional, penggunaannya busur horsebow. Dengan biasanya kami menggunakan anak panahnya natural, kayu, bambu. Nah, biasanya untuk selanjutnya dikombinasikan dengan kalian berkuda. Tapi untuk saat ini karena kuda pun ya dari panahannya. Terus tujuannya kami mencoba yang pertama mengamalkan sunnah, teman-teman menjalin coba merangkul bersama ini dan pelajari, lalu memperkenalkan cabang olahraga prestasi atau panahan berkuda ke masyarakat. Ini cabang olahraga baru ya, masih terbilang baru ya. Untuk saat ini di Ospek Archery Bontang masih pengurusnya, saya masih sebagai ketua, Bang Radit sebagai wakilnya, Wahyu bagian mas, dan ada beberapa teman lagi di bagian sesi dokumentasi dan bendahara. Anda cantumkan di sini. Oke, sedikit moto yang coba kita terapkan untuk keikhlasan, kesetiaan, beramal baik. Nah, untuk pilarnya sendiri ada yang kita coba di sini ada kecepatan, kekuatan, ketepatan, dan kewaspadaan. Terus untuk peralatan equipmentnya kita gunakan busur-busur tradisional, berbagai macam bentuknya ini. Kita bisa tergantung selera penggunanya, tapi masih dalam lingkup yang panah tersebut bisa digunakan jika berkuda. Busurnya sendiri terdiri dari ada yang komposit, hibrid, laminasi, FG. Sekali ya, kita berikan kebebasan untuk anggota untuk memilih bahan busur apa yang dipakai. Untuk aero kita coba penggunaannya ada kayu, bambu, karbon juga ada. Nah, untuk lingkup pelatihannya ada drone archery, memanah statis, ada dinamis juga. Ada beberapa lomba yang diikutin. Ini kegiatan lomba di Balikpapan, diusung oleh Perdana Kaltim waktu itu. Nah, untuk berikutnya ini yang masih belum sampai saat ini belum ada perwakilan ikut di liga ini. Nah, di cabang olahraga yang masih tergolong baru dan resmi di Indonesia. Ya, sama kalau di Horsebow sendiri baru merintis juga, jadi ya belajar juga dari awal. Masih pengembangannya masih teknik panahan grounding sama beberapa teknik untuk panahan di atas kuda. Insya Allah nanti kalau diberi kemudahan dan rezeki, insya Allah ke depan ya kita coba
berlatih udah lebih serius lagi. Oke, mungkin segitu ya. Alhamdulillah. Sudah? Sudah. Ya, Pak. Alhamdulillah. Jazakallah khair Mas Mubin atas penyampaiannya. Semoga tetap semangat. Untuk selanjutnya, kepada klub dari IKA Smakers Archery Bontang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Mbak Yuli. Silakan Mbak Yuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita buat saya ini mohon maaf sekali belum siapannya nggak lengkap karena nggak seperti teman-teman PAC dan HBA karena emang laptopnya rusak dan visinya juga bisanya cuma di kantor, jadi saya pakai handphone, cuma bisa ngebacain aja, nggak bisa di slide kayak teman-teman gitu. Ya terima kasih kesempatan yang diberikan. Sebenarnya IKA Smakensa Archery Club ini masih unik banget dan semuanya teman-teman ini masih apa ya? Masih amatir sebenarnya. Kalau dari yang senior sih yang kayak Coach Andi, ada Kak Wahyu gitu. Jadi sejarah singkatnya aja ya. Kita Smakensa Archery Club itu dibentuk pada tanggal 13 Oktober 2019. Berawal dari permintaan beberapa teman alumni dari SMK Negeri 1 Bontang untuk pendirian klub panahan yang itu beranggotakan dari alumni sendiri. Ini terjadi setelah kita melakukan reuni akbar tahun 2019 di bulan September. Dan itu sebenarnya yang apa ya namanya, yang menjadi motivator untuk teman-teman pengen kenal namanya panahan itu dari Mas Andi Cahyo, karena Mas Andi juga kan alumni, jadi sering share-share, jadi mungkin teman-teman jadi tertarik untuk kenal sama cabur panahan. Dan selanjutnya dari kita itu diwakilin sama Kak Masud sebagai ketua kita berkoordinasi dengan ketua dari PAC untuk kita melakukan kunjungan dan juga belajar apa itu panahan. Kita belajar itu sekitar tanggal 13 Oktober, jadi kita disetujuin untuk latihan bersama di lapangan milik PAC dan di coaching oleh Coach Andi. Dan dilihat dari antusias teman-teman itu tinggi gitu, jadi akhirnya ya udah kita bentuk klub sendiri dari IKA, namanya IKA Archery Club waktu itu. Cuman kalau teman-teman jadi bingung, kalau IKA apa ini gitu. IKA itu kan ikatan alumni, nah jadi nggak jelas. Akhirnya jadi Smakensa itu SMA Negeri 1. Dan selanjutnya teman-teman ini semangat ya, dan kita nggak punya lapangan gitu, dan kita nggak tahu latihan di mana. Dan kayak beberapa info yang saya dapat itu di Rudal bisa untuk umum gitu. Terus kebetulan saya juga punya saudara di Rudal, saya tanya, akhirnya bisa kita latihan di situ sesuai dengan SOP-nya ya. Terus akhirnya kita latihan di sana. Selanjutnya udah beberapa kali latihan di Rudal dan sempat sebenarnya ketemu sama teman-teman HBA, cuman kita waktu itu kan belum saling kenal ya. Terus akhirnya nggak sengaja nih ketemu sama Kak Wahyu di situ gitu. Ya udahlah, Kak Wahyu juga
juga alumni, jadi ya udah ditarik sekalian ke Majalengka. Dan mungkin di IKA ini kita kan belajarnya modern Bu, jadi ambilnya di Berbu yang diajarkan sama Mas Andi. Kebetulan ada Kak Wahyu, berarti kita punya dua aliran ini ya ceritanya, jadi aliran modern dan aliran tradisional. Jadi nanti ya kita bisa belajar di dua aliran gitu sebenarnya, dan dua-duanya kan sudah kompeten ya, jadi Mas Andi di modern itu. Selanjutnya ini adik-adik siswa dari apa nih FSI ya ini ya, siswa SMK Batu Bontang mengajukan permohonan belajar dan latihan ke PAC. Di situ kita yang alumni berusaha untuk mendampingi adik-adik, dan mereka disetujui oleh PAC untuk latihan di lapangan panahan PAC itu pada tanggal berapa? Ada 9 Maret 2020. Jadi sebelum kita di lockdown ya. Jadi kita adik-adik SMI dan SMK Negeri 1 Bontang sempat latihan di lapangan milik PAC. Dan adik-adik ini antusiasme juga luar biasa sebenarnya. Karena kalau dihitung yang datang itu sekitar 30 siswa yang datang. Dan selanjutnya dari situ, dari latihan adik-adik yang pertama itu mereka sangat antusias. Akhirnya kita tarik aja nih, adik-adik gimana kalau kita masukkan di daripada nanti mereka buat grup lagi. Akhirnya nanti kalau misalnya Mas Andi nanti jadi melatih di banyak tempat, di PAC, di Kasma Pensa, nanti di SMK Negeri 1 lagi. Jadi kalian sama kakak-kakak alumni aja. Dan selanjutnya kita sempat latihan bersama adik-adik itu di Rudal. Itu kalau nggak salah sempat sekali atau 2 kali. Setelah itu kita kena lockdown. Jadi di sana nggak bisa lagi pakai latihan. Sebenarnya adik-adik tuh ya banyak yang kecewa karena mereka lagi semangat-semangatnya gitu. Lagi kayak on fire banget gitu untuk latihan. Nah, kalau saya berpikir adik-adik ini sebenarnya belum kenal yang namanya tradisional. Jadi mereka baru kenal yang namanya modern. Jadi harapan saya dan harapan semuanya dari alumni juga bisa melakukan yang namanya tradisional. Jadi kita biar tahu nih adik-adik ini arahnya kemana, ke modernan atau ke tradisional. Itu aja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak. Dari negeri 8 ya, di kelas yang baru ya. Iya. Ya, terima kasih banyak. Ini sangat berguna banget buat kita. Semoga bisa menjalin silaturahmi, kita bisa saling share ilmu, share peralatan, share apa aja lah di sini ya. Itu aja. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC-nya Pak Wahyu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Yuni, ini adik saya nih, alhamdulillah. Kita udah kopi ya, harapannya tadi ada. Jadi ini kebetulan ketua saya Mas Mubin ada di sini, jadi jangan kaget kalau saya juga ada di IKA. Jadi saya ada dua aliran juga. Dua aliran. Baik, boleh lah. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada grup dari AIK Archery Junior High School AIK Bontang ya. Silakan kepada Pak Radit, kami persilakan. Oke, sudah. Presentasi kemana ya masuknya ya? Presentasi
share screen. Screen ada di screennya itu. Seluruh ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya presentasikan sekarang. Nah, kalau di Nah ya, Oke. pojok kanan bawah. Kanan bawah. Oke. Ini ya, kelihatan nggak? Ya, loading. Mantap. Oke sih. Oke. Mantap. Mantap. Udah kelihatan ya? Ya, masuk Pak. Mantap. Enggak. Walu arteri. Ya. Oke, sudah ya? Kelihatan ya? Masuk Pak. Sip. Oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu di satu jaringan online. Iya. Oke, jadi saya ini lebih banyak sedikit cerita curhat karena ngurusin anak-anak ini ternyata tidak semudah ngurusin orang dewasa. Oke, jadi ini ya, jadi klub yang saya bentuk bersama anak-anak yaitu X3 dari angka 8 ya, setelah kami itu 8. Nah, dari logo itu ada warna ungu dan hitam. Ungu itu warna dari baju olahraga mereka, gitu ya. Oke, ini foto terakhir yang di saya foto sempat ya. Ini saya ambil ketika setelah selesai lomba dari Perdana Bali masalahnya. Ya, ada anak-anak ikut. Oke. Jadi profil saya malu jadinya nih. Oke, ini profil saya. Jadi nama Raditya Indra. Biasanya kalau bilang anak ya. Tempat tanggal lahir di Jakarta 27 Juni 1987. Binaan ya itu HR dari awal-awal saya malah sebelum gabung sama Bontang HBA itu, saya sudah ada satu anak yang memang dia sekian di Panahan tahun 2007 kayaknya malahan itu. Wih, lama. Bentuknya, nah resminya itu dibentuk akhir tahun 2018 itu sudah disahkan sebagai eskul di sekolah di SMP 8. Ya kan pelatih ya saya sendiri diizinkan. Oke. Nah, lalu saya pribadi bernaung di Ospek Asri Bontang, ya, yang ketuanya Bang Ubin itu. Lalu dalam kerja saya pertama dulu di SMP 1 dulu, tahun 2013, sampai akhirnya pindah ke SMP 8 tahun 2013 sampai sekarang. Oke. Ini lokasi kami, latihan. Jadi berhubung SMP 8 ini latihan, lahannya lumayan, banyak hutannya juga. Jadi kami diizinkan memakai lahan di sebelah kantor guru. Jadi yang di sebelah foto kiri atas itu jam istirahat anak-anak minta, Pak, kami mau latihan panahan dong, boleh nggak? Selama ada saya awasin, saya izinkan. Jadi pas jam-jam istirahat mereka sambil ya nggak ada kerjaan, sudah kenyang, duit nggak ada gitu, nganggur, nggak ada kerjaan, mending mereka main panahan. Nah, tahu cuma ini ada syarat yang saya ajukan ke mereka. Untuk anak-anak yang belum pernah saya latih, jarang megang panah, jarang megang busur. Kenapa? Ya tahu sendiri, mereka tuh anak-anak kadang gaya-gayaan, biasa sama orang tua. Gaya-gayaan, kadang narik-narik, kayak fire, putus talinya udah berapa kali itu sering. Ya, termasuk ya itu ada yang diam-diam coba nancep nyambut anak panah salah, anak panahnya patah, juga sering gitu. Ya, gitu. Lalu yang di foto sebelah kanan itu eskulnya, jam eskul. Eskul ini sebenarnya itu hari Selasa sore, setelah sekolah jam 4 sampai. Dulu banyak anaknya. Ada berapa? Hampir 20. Tapi setelah lama-lama dikit akhirnya sisa 10 anak aja. 10 anak aja kemarin tuh yang ikut lomba cuma 5 orang. Ya, ada 6. Ada 6, yang satu sakit, lagi terakhir lomba itu pas harus segera pulang. Jadi yang foto terakhir itu cuma 6 sama saya. Oke.
Biasa. Nah, yang sebelah kiri lagi di foto ini itu latihan rutin sebelum lomba. Itu tanggal 8 Agustus kemarin. Jadi sehari sebelum lomba itu mereka latihan. Nah, lalu di sela-sela lomba, di sela-sela latihan, anak-anak mungkin bosan banyak sekolah, saya ajak rudal juga. Kayak foto tengah ini waktu mereka main di rudal. Main di rudal mereka seneng. Soalnya mereka di sana lebih safety, terus bisa main jarak jauh. Kalau sekolahan hati-hati, jarak jauh nanti menyangkut tanknya orang nanti. Kayak itu, ya. Nah, yang di sebelah kanan, ya. Sebelah kanan itu ada salah satu anak saya, si Maulid. Itu saya bawa lomba satu tim sama Bang Ubin waktu itu di Forkot Samarinda. Jadi itu khusus lomba untuk olahraga rekreasi gitu. Sebenarnya waktu itu pernah sempat sih dapat juara 2 untuk aduan. Itu cuma kemarin miskomunikasi sama panitia, jadi juara 2 gak dapat piala. Ini guys, saya minjem itu sebenarnya. Oke, lanjut lagi. Sama. Jadi karena ini adalah school, saya mengajarkan 2 jenis busur tradisional sama busur modern, ya. Jadi untuk horsebow, longbow itu saya ajarkan juga teknik 3 jari atau teknik tandraw atau teknik speed sama apa namanya yang 3 jari bawah semua itu semua saya ajarkan. Teknik untuk busur standar atau busur barebow juga saya ajarkan juga. Tergantung selera anak-anak. Jadi anak-anak ini saking semangatnya mereka tuh nabung, terus beli busur sendiri. Ya biarpun ya busurnya pipa puisi sebenarnya masih busur yang murah-murah lah mereka. Tapi alhamdulillah mereka semangat gitu. Ini saya latih cowok cewek semua saya latih juga. Banyak. Oke, oh ini salah. Ini foto. Oke, jadi ada sedikit sedikit kendala dari melatih anak-anak ini. Yang pertama kendalanya itu adalah tingkat disiplin anak-anak itu agak sedikit susah sih sebenarnya itu. Masih sering bercanda, masih sering ketawa-ketawa, ribut. Terus temannya anak kan komentar dan lain itu. Berikutnya lagi sering kejadian dry fire awal-awal gue dulu. Putus string itu sudah nggak hitung sudah berapa itu gara-gara dry fire. Jadi anak-anak tuh waktu megang-megang narik-narik nggak sengaja kegelincir jarinya dry fire, putus lagi talinya. Sering. Terus kendala yang ketiga itu adalah lokasinya di sini mungkin harus bilang banyak sekali, lumayan. Jadi harus sedia tolak nyamuk biasanya. Terus karena ini sekolah, kadang kami baru bisa tenang latihan kalau ketika sekolah sudah sepi. Saya jam istirahat itu kalau mereka latihan tuh harus saya awasi betul-betul. Karena kadang tuh ada penonton-penonton tuh yang tahu datang banyak gerombol, dia sejajar sama kemana. Akhirnya saya suruh mundur di belakang kalau menonton. Terus kendala keempat, antusias banyak. Cuma kemampuan mereka untuk membeli busur atau membeli peralatan dan lain-lain itu mungkin hanya separuhnya yang bisa. Jadi untuk jalan keluarnya mereka nabung, beli bahan mentah, saya bantu rakitin. Itu lebih murah memang harganya. Alhamdulillah ada sekitar 8 anak dari 10 anak yang aktif itu sudah punya busur sendiri. Yang 2 itu masih nabung. Nah, itu. Tapi dari perjuangan mereka itu, mereka semangat latihan. Dulu sebelum ada busur, saya pinjamkan busur. Juga. Kebetulan inventaris sekolah ada beberapa. Ada 3 busur dari saya, sama ada 2 busur longbow hibahan dari Mas Yuda. Mas Yuda itu yang dulu pertama kali ngajarin saya main parahat. Busur modern. Ya, cuma ya karena itu pinjaman, kadang anak-anak untuk rasa tanggung jawabnya masih belum terlatih. Jadi kadang ada yang selesai make ditinggal sampai di bermalam itu di luar pernah ditemukan sama penjaga sekolah sama olahraganya. Habis itu untuk anak panah sudah dikasih nomor ditandain. Jadi kalian pakai nomor ini, temannya pakai nomor ini. Kadang ketuker, kadang ngambil punya temennya. Akhirnya banyak juga anak panah yang hilang. Sampai akhirnya mereka punya anak panah sendiri, punya busur sendiri. Nah, mereka lebih semangat.
Kalau ada temennya minjem pasti melotot ke mereka. Karena tahu sendiri gimana perjuangannya di anak sampai kusur. Gitu. Jadi untuk insiden banyak juga karena anak, aduh ini memang susahnya anak-anak diatur, dilatih. Jadi luka sering banyak. Rata-rata mereka yang masuk pakai sarung tangan sama alat pelindung. Tapi ya untuk itu memang saya tekankan biar kamu rasain dulu, biar kalian rasain dulu sakitnya pakai pelindung kayak mana. Bisa pakai pelindung, jangan ngeyel. Yang jari ada yang genggaman tangannya tergesek juga dulu pernah ada ya sampai jantung juga tuh robek pernah. Yang dulu pas pernah ada pas pengawasan saya ada anak melempar anak panah itu, anak panah dilempar pakai tangan. Itu pernah hampir kena kaki temennya juga ada. Aduh saking banyaknya. Cuma sudah seiring mereka saya latih, disiplin mereka sudah mulai tinggi, sudah mulai terbentuk. Jadi nggak separah awal-awal dulu saya mulai melatih mereka baru banyak sekali pelanggaran. Jadi sampai saya skor ada beberapa orangnya seminggu jarang main. Karena pelanggarannya tuh paling banyak ketika lagi ada yang baik, itu ada yang sering gangguin. Ada yang nyenggol, ada yang apa itu, ada yang candain, ada yang wahotin. Sampai saya jadi akhirnya saya skor anaknya beberapa itu. Kasus sama juga. Nah, cuma ya sekarang sudah sering dihukum, akhirnya mereka sadar juga. Marah tuh nggak main-main. Kalau salah-salah, kalian taruhan nyawa bisa nanti. Oke, seperti itu. Ya. Jadi ya tujuan saya sebenarnya membangun klub ini karena saya melihat anak-anak antusiasnya banyak. Banyak sekali yang waktu ngelihat saya latihan di sekolahan, mereka nyimak, nyobain. Nah, saya lihat mereka tuh ayam. Akhirnya dari beberapa anak itu, Pak, coba tuh dibikin eskul sekolahan. Saya belum bisa setujuin, dan saya harus ajukan dulu ke kepala sekolah. Nah, karena sekarang kepala sekolah sudah menyetujui, cuma ya dana sementara masih ini saya pribadi, beli-beli peralatan yang lain. Nah, sudah setujuin, sudah resmi, alhamdulillah, akhirnya mereka sudah punya eskul sendiri, cabang eskul sendiri. Seperti itu. Jadi mereka resmi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, saya mau cerita panjang lebar ini takutnya nggak cukup waktunya ini. Oke, nah ini kenang-kenangan kemarin pas saya lomba Anggana di intinya Botan. Itu sempat, ya ini lomba ketiga sih sebenarnya. Tapi memang lomba yang ketiga itu apa namanya ya, punya kesan mendalam, ada kenang-kenangannya. Nah, anak-anak juga beberapa yang bilang, Pak, kapan sih ada lomba lagi buat anak-anak? Kami juga pengen lomba juga. Nah, itu yang masih jadi PR buat saya. Nah, rasa ingin lomba mereka paling tidak sudah sempat terpuaskan dengan lomba online terakhir kemarin itu dari Perdana Bali. Dan itu masih ketagihan lagi, Pak, kapan ada lagi? Pasti nanya kapan lomba ya, nanti insya Allah kalau ada lomba lagi saya gimana tata caranya, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Radit atas penyampaiannya. Saya catat ini banyak kendala-kendalanya, nanti harus jadi solusi buat kita ini. Ya itu. Dan yang paling seru kayaknya yaitu lomba itu. Yang lombain Betul. Sangat siap. lihat promosi. Iya. Baik, selanjutnya tak lupa kami menyapa kepada audiens ya, ada yang baru gabung tadi, ada beberapa dari Mas Abu Ayu, Mas Sony, Freddy, Mas Rahmat yang sudah monitor ya. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin bisa disimak ya yang partisipan tadi. Dan tentunya kepada semuanya teman-teman yang sudah hadir di sini. Selanjutnya kami undang kepada grup Edelweiss Archery Club. Itu sudah bisa gabung nggak ya? Kayaknya bisa gabung ya. Kalau bisa gabung,
Sementara kita masuk ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu adalah tanya jawab ya. Tanya jawab mungkin dari teman-teman, dari bapak-bapak kalian ada yang mau ditanyakan. Silakan mungkin ya. Pertanyaannya dua dulu. Yang mau bertanya kami persilakan dengan hormat. Tadi ada kendala-kendala yang disampaikan dari setiap grup. Mungkin ada tanggapan atau ada diskusi, kami open ya. Kami persilakan dari IKA PAC, IKA Smankes, seri dan yang lain-lain. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ada tips. Kalau PAC paling alirnya ya. Jadi dua pertanyaan. Oh, iya. Busur ini rasanya sebenarnya. Ada yang mau nanya? Kalau enggak, saya yang nanya nih. Oke. Ya, jadi sambil menunggu partisipan dari teman-teman, ini ada kendala sebenarnya untuk latihan bareng ya. Kalau memang latihan bareng susah ya, lain lagi itu saya lihat kemarin ada di grup itu ada yang buka kelas bebo juga, tradisional juga, mungkin bisa teman-teman ikut lagi itu. Tanggal 30 ya, ada kemarin brosurnya itu, ada pamfletnya dikirim. Kompetisi itu. Ya, kompetisi. Silakan, kita masih waktu berapa menit ya. Ada yang mau nyampein karena memang ada beberapa sih dari teman-teman itu, ini gimana caranya latihan, ya itu kita biasanya sih ya kita persilahkan mau datang, tapi ya memang kondisinya seperti ini juga susah ya, makanya mungkin ada sebagian main di rumah atau bagaimana ya, seperti itu. Wahyu? Ya, silakan Mbak Yuli. Oh ya, ini Kak Wahyu nanya ya, perlu nggak ya kalau misalnya kita ada persatuan manah Kota Bontang gitu, karena di Bontang sendiri manahan ini masih belum familiar sama yang lainnya gitu. Maksudnya sebenarnya orang tuh kalau sudah lihat pasti senang, kalau sudah main pasti senang gitu loh. Jadi sebenarnya mereka belum tahu dan belum familiar. Jadi perlu nggak kalau kita buat itu kayak apa ya, ibaratnya forum pertani kecil gitu loh, pertani kecilnya Kota Bontang, apa ya namanya gitu loh. Kayak forum gitu ya? Iya, maksudnya kayak persatuan pemanah Kota Bontang atau enggak persatuan pemanah klub-klub pemanah Bontang gitu. Kayaknya perlu deh. Kayak bikin partai. Oh iya. Jadi mungkin yang dimaksud Mbak Yuli gini, kita kan ada beberapa klub ya, ada di Bontang. Jadi ada persatuannya ya, kayak di Goeser lah. Kalau kita Goeser itu kita ada punya baju gitu kan, ada baju klub, tetapi ada baju persatuan. Jadi Goeser Bontang, gitu. Seperti itu ya. Ya kita lempar. Kita nanti dilihat sama apa ya namanya, sama Pemkot nanti, mungkin nanti kita dibuatkan nih lapangan yang untuk umum, panahan gitu, maksudnya dengan fasilitasnya kan lumayan kayak gitu. Oke. Terima kasih ya. Saya udah
tangkap poinnya dari Mbak Yuli. Ini juga sebenarnya sudah ada di benak kami sih ya. Mas Mubin kemarin sempat sama pengurus itu kita mau sowan lah ke mana, ke Dispora untuk bagian kami lah. Ya, gitu. Ya, mungkin nanti nunggulah. Ya, mungkin ada tanggapan dari Mas Mubin mungkin. Ya, untuk forum ya. Dulu sebenarnya sempat pernah itu waktu awal-awal tuh sempat ada, cuma memang setelah apa namanya para atletnya ya kebanyakan keluar kota sudah, jadi nggak aktif lagi forumnya itu, forum grup sih. Jadi teman-teman yang dulu teman-teman pertani itu sempat ngebuat satu lingkup forum di WA ya, grup WA gitu, cuma memang tidak aktif lagi karena sudah lama nggak ketemu juga sama teman-teman di grupnya. Berapa kabar kan keluar kota atau gimana, jadi nggak aktif lagi seperti itu. Mungkin kalau ada ya bagus, kalau nggak bisa mantau juga kegiatan panahan di Bontang ini untuk hindarin ya kan banyak teman-teman yang juga perlu nyoba-nyoba gabung nyoba-nyoba latihan atau biar tahu juga alatnya di mana, biar ada pengetahuan safety tentang panahan juga bisa share dengan baik gitu. Ya, baguslah kalau ini. Oke, tak lupa kami menyapa dulu Mas Fatur ya, Fatur Rahman dari PAC itu kayaknya udah bergabung tuh. Selamat bergabung Mas Fatur dan bapaknya Coach Firman. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau tambahan ya. Jadi intinya sih usulannya itu ada persatuannya di Kota Bontang. Oh iya, saya atau mau nambah. Silakan Mas Andi. Ya, jadi apa sih kayak semacam forum ya atau persatuan ya. Jadi kalau saya dapat cerita dari pengurusnya yang dulu gitu kan. Nah, itu kan saya di jalan itu ada namanya PANI ya, Persatuan Panen Indonesia. Itu dia tuh sempat bikin kayak forum itu juga gitu ya, istilahnya itu. Jadi tiap perwakilan grup diambil berapa orang, dimasukkan ke satu grup WA itu. Jadi dulu sempat ada ya. Cuma setelah berjalannya waktu itu banyak yang sudah nggak aktif ya. Banyak yang pindah domisili, dan yang terakhir kena imbasnya ya itu PKT ya, PKT Aceh Club. Dulu kita pelatih itu punya dua, dulu Pak Yuda sama Pak Arif. Nah, Pak Yuda itu ternyata sudah, kalau nggak salah ingat, Maret 2019 itu dia dapat surat mutasi ya dari ke Samarinda. Nah, jadi kita tinggal satu lagi serotoknya tinggal satu. Kemudian sekitar Mei atau Juni ganti pelatihnya yang satunya lagi, Pak Arif. Nah, yang dari Pak, mungkin teman-teman pernah ketemu gitu ya. Nanti mutasi juga ke Pengalon. Kan infonya yang di Bontang sudah habis, terus pindah ke Pengalon. Udah, jadi tahu-tahu ya PKT tahu-tahu hilang pelatihnya gitu. Nah, terus kalau saya ini juga hilang juga, waduh. Kan repot. Jadi saya sempat mendatangkan Pertani Kaltim ya, Pemprov Kaltim. Saya jelaskan kondisinya. Yang Pertani Bontang itu lama nggak aktif, itu gimana solusinya tuh, penyegaran pengurus kah atau gimana itu kan ya waktu itu fotonya ada nggak ya, kayaknya saya punya sih fotonya di Instagram
Instagram saya kayaknya itu ada kegiatannya. Jadi perwakilan dari provinsi, Pengprov Perpani, Kaltim pernah main ke PAC. Kita jelaskan kronologisnya, bla 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 gitu. Terakhir tuh Januari kemarin. Cuma itu tadi setelah itu nggak ada kabar sampai sekarang gitu. Apalagi tahu kayak gini kan kondisinya lockdown di mana-mana. Waduh, jadi tambah nggak jelas lagi gitu. Nah, gitu. Jadi kayaknya sih memang perlu sih ya, kita tuh perlu kayak semacam forum kan. Terutama sekali kalau kita mau bikin misalnya kita pengen panahan sepuntang misalnya kan, kan kita sudah ada forumnya ya kan, bisa enak lah tuh mencari sponsor dan segala macam gitu. Nah terus enaknya juga kalau forum itu kalau misalnya ada insiden di mana itu kan, misalnya ada insiden kecelakaan main panahan. Nah, kita dari forum bisa konsolidasi supaya kita punya suara yang sama gitu. Kalau sampai kita nggak kompak, nanti malah bingung kan publik. Ya banyak ini sih manfaatnya nanti kalau misalnya memang dirasa perlu untuk dibuat forum, semacam forum semacam wadah gitu ya, bagus gitu. Oke, itu aja mungkin Kak Wahyu. Terima kasih. Oke, Mas Andi, terima kasih atas infonya ya, bisa diterima dengan baik. Kemudian masih ada tambahan lagi mungkin dari teman-teman yang punya usul. Intinya kita ini bisa bersatu ya, bisa bersatu, ada wadahnya. Mungkin apa namanya ini, soal itu ya, untuk yang dilakukan saat ini sih mungkin kita soal ke KONI kita di daerah Bontang ini, memperkenalkan diri. Mungkin ada yang belum kenal ini, bahwa ini ada ternyata IKAS Mankes, ada XLP, terus ABA dan lain sebagainya. Mungkin kita salah ketua-ketuanya atau pengurusnya bisa datang ke sana lah, biar kelihatan bahwa ini ternyata ada beberapa yang mungkin bisa ada tanggapan nanti. Yang diusulkan Mbak Yuli tadi, kalau saya lihat ya, lapangan misalnya atau apa yang dibuatkan dan lain sebagainya. Yang lain mungkin masih ada tanggapan dari teman-teman. Saya Ya, silakan Pak Radit. Sebenarnya juga kepikiran sih, cuma saya kepikiran untuk anak-anak. Jadi persatuan pemanahnya pada anak ini juga sering Pak. Kemarin ada yang main kita juga. Dan sebenarnya sih, ketika saya lihat anak-anak didiknya belajar yang dari banyak anak yang belajar panahan juga. Terus kemarin pas kita lomba tuh Pak Wahyu, kan ada anak-anak siapa dia? Nah itu ya Pak Adi. Nah yang ternyata skillnya saya kalah sampai balap itu. Sebenarnya dari situ kan saya lihat ternyata banyak sih anak-anak yang juga berbakat dan minat. Jadi kalau misalnya bisa sih nanti saya sih inginnya ada juga persatuan pemanah khusus untuk anak. Jadi nanti kalau misalnya ada lomba ya, lombanya antara anak-anak segontang lah, itu paling enggak. Dulu anak-anak sering nanya, Pak, di Bontang ada nggak sih peternak lebih dewasa terus gitu. Ada sih buat anak-anak, tapi ya Samarinda, Kepapan, Tenggara banyak. Banyak Perpani kan ada yang buat junior kan, cuma jauh-jauh Pak, yang di Bontang aja ada nggak? Ya kalau sumber dayanya ada, mungkin bisa aja sebenarnya bikin lomba di Bontang. Jadi seperti itu Pak Wahyu. Siap. Informasi diterima Pak Radit ya. Jadi memang banyak sebenarnya klub-klub underground kita ini yang biasanya muncul pada saat lomba, ternyata skillnya bisa gitu kan. Ternyata kita mungkin pada terlalu banyak teori, tapi praktisnya dia sudah oke gitu. Habis mainnya game online gitu.
Kayak apa game Jungle online Chrome? tanah gitu. Biasa terjadi. Yang lain mungkin ada tambahan, kami persilahkan pada teman-teman. Tak lupa kami sampaikan selamat bergabung kepada Bang Miko. Bang Miko dari HBA ini kayaknya bergabung juga, ini ada beberapa orang, Bang Sony, Bang Wedi, Mas Fatur, Abu Ayu, dan teman-teman mungkin yang ikut dari utamanya ya. Ada tambahan lagi mungkin? Ya, kalau nggak ada ya lihat-lihat foto-foto lah. Iya. Itu Bang Andi itu biasanya ada channelnya yang saya lihat itu sudah ada ya. Sering dia share-share itu tipsnya. Mungkin ini perlu ini. Ya, mungkin saya ini aja dulu. Galeri foto. Nah, tadi kan di slide ke takutnya nggak keburu kan waktunya. Nah, ini mumpung masih cukup. Ya, kita kasih lihat kan. Mana Pak Bayu? Boleh cukup waktu, masih ada sekitar 2 menit kita lagi lah, masih bisa. Oh, cukup. Oke. Dulu kita bukakan. Oke, gimana? Sudah masuk? Oke, udah masuk. Oke, ini ada beberapa foto. Ini tampilan Instagramnya PKT Archery Club dan lihat pakai laptop ya. Oke, kalau ini foto pendiriannya. Oke, ini mungkin siapa tahu ada yang dikenal. Ini adalah foto para pendiri PKT Archery Club. Nah, kebetulan saya belum ada di sini. Nah, saya juga belum tahu ya ada komunitas ini. Ya. Nah, ini ada Pak Sugeng, Pak Rusman, Pak Prian, Pak Bustaman, ini Pak Pak Rindi, ini Pak Tatit, ini Pak Dian, Pak siapa lagi ini Pak Buku, ini Pak Masud. Oh enggak kelihatan ya. Sama ini Mbak Winda. Oke, ini fotonya kebetulan pencahayaannya kurang bagus, jadi agak gelap. Tadi ini di gedung Diklat di 30 Januari 2017. Kemudian setelah ini kami sempat main Kodim. Nah, ini Kodim mungkin Bapak Ibu mungkin familiar dengan tempatnya ini. Nah, ini mah di daerah Kodim ya. Nah, ini dari PAC Pak Tatit, perwakilannya Pak Tatit, ini Bapak Ketuanya Pak Miswan dan beberapa teman. Ini waktu itu ini Al Firdaus Archery Club. Kemudian kalau dulu di Kodim spotnya kayak gini. Nah, mungkin siapa tahu Bapak Ibu pernah main di sini ya seperti ini dulu. Kalau sekarang mungkin sudah nggak ada mungkin. Oke, terus apa lagi ya? Nah, ini latihan perdana. Ini di belakangnya lapangan tembak, persis di belakangnya. Ini di lapangan tembak lahan kosong. Nah, kita pakai. Ya nggak terlalu luas sih, cuma 20-30 meter. Terus kita sempat pindah ke dalam. Kan ya, danau. Nah, jadi kita main di sana. Nah, di danau PKT ya, yang di sebelah mana ya? Pokoknya sebelum turunan lah.
Nah, terus kita pindah lagi ke tembak lagi, tapi di depannya. Nah, ini saya baru gabung nih. Nah, ya gayanya sok-sokan lah, gayanya seakan-akan gimana gitu ya. Nah, ini kalau lapangan tembak nih yang karena ada yang gor itu turunan ke bawah. Nah, itu tempatnya. Nah, ya, saya baru bergabung di sini. Dulu yang ikut masih karyawan ya, anak-anaknya belum. Nah, terus ini, nah kita coba ini tanding internal 13 Mei 2017. Nah, ini ada foto saya yang baju merah ini. Cuma waktu itu kan kita belum terlalu ngerti ya panahnya gimana, jadi kita tandingnya nih campur-campur nih, ada yang pakai standar, ada yang pakai kompon, kan? Ada yang yang full set, ada yang yang polosan tuh kan. Nah, jadi kita kasih nama ini Happy Archery Turnamen kan. Dan kalau tanding yang ini ya nggak boleh kan sebenarnya ya. Kalau tanding panah aslinya nggak boleh kan, kalau alatnya dicampur-campur gini. Terus mana nih? Nah, ini foto Nah, ini waktu kita sudah dapat tempat yang tetap di gor ya. Ini sebelum negara api menyerang istilahnya. Ada, jadi fotonya nggak ada yang sini. Terus ya untuk tanding keluar. Oke, kita lihat. Nah, ini kami pertama kali ikut tanding di Balikpapan. Nah, itu kami catat tanggalnya 30 Maret 2018. Ya, ini di Focus 1X Archery Rank 8. Ini yang tempatnya mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ke sana. Oh, dari bandara itu sekitar 20 menit. Bandara Balikpapan. Ya, kebetulan yang waktu itu kami bisa ngirim satu orang, Pak Prian ini. Pak Prian. Nah, terus pengalaman yang kedua kami di Samarinda. Mana ya? Oh, nih kami bikin ini lagi. Tanding internal lagi. Kali ini kami melibatkan memanfaatkan momen ulang tahun Serikat Kerja gitu ya. Nah, cuma kita bikin kayak happy juga lah, ada targetnya, tapi di tengahnya ada banyak. Nah, biar ada sedikit lah. Oke, lanjut aja. Yang tanding berikut untuk ada kita pernah buat ya, waktu itu sama YPK 18. Oke, suasana tandingnya. Terus tanding Samarinda. Nah, ini yang di Samarinda. Nah, ini ada Pak Arif ya. Nah, ini Coach Arif, pelatih kami. Kami minta tolong ini mewakili PAC. Kemudian juara berapa ini? Juara 2 apa 3? Ini di Stadion Sempaja Samarinda. Ya, ini Pak Brian. Kalau kami seragamnya pakai ini oranye.
Terus tapi Samarinda kita ke mana ini? Tenggarong. Nah, ini ya, ini Tenggarong. Ini ada saya, ini ada Pak Firman. Ini kebetulan anaknya beliau, Pak Firman itu Fatur. Kemudian salah satu murid kami, Sarita. Kemudian apa lagi ya? Balikpapan, ini ada juga Balikpapan. Oke, yang kebetulan yang Balikpapan itu saya nggak bisa dampingin, akhirnya dibantu oleh Pak Firman dan Bu Aryani Fendi. Ada, kalau nggak salah ada sekitar ini 9 orang. Yang Balikpapan rame ya, Pak. Ini satu direct lumayan. Yang terakhir kami ikutin di Sangatta. Sangatta itu bulan ini, Desember 2019. Oh maaf, salah buka. Kalau Sangatta itu di Stadion Kudungga, Sangatta. Nah, baru bisa dampingin lagi. Nah, kalau di Sangatta ini di sana lebih panas. Ya memang sih kalau siang memang panas, cuma kalau di sana waktu itu panas banget. Ada anggota kami tuh hampir aja. Kalau sampai pingsan beneran, waduh, saya kerepotan sama bapak. Oke, setelah itu ya kami belum ada kegiatan lagi ya. Mungkin aja. Ayo. Baik, Andi. Bergabung Coach Firman. Coach Firman udah gabung. Nah. Maaf nih baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kan lanjut training makanya. Ya. Alhamdulillah. Ya, mungkin masih ada lagi yang perlu disampaikan. Ini tadi PAC udah ada ini sudah menampilkan profilnya, atau mungkin ada tambahan dari Coach Firman ini. Pada kesempatan ini juga kami berterima kasih sama beliau ini. Di tengah pandemi ini kami diberi kesempatan untuk latihan di samping kebunnya beliau. Jadi kita anggap kebun kita juga. Ya. Kita juga PAC terbantu banget ya dengan bantuannya Pak Firman selama ini. Karena kalau kondisi kayak gini kan otomatis fasilitas kami yang di GOR itu ditutup, jadi kita nyari alternatifnya ya lumayan sulit. Alhamdulillah Pak Firman bisa membantu kami. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Firman dan keluarga atas bantuannya selama ini. Gimana nih panahan ya, insya Allah kita jalan bareng kerjasama. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan Coach Firman? Mungkin sebelum season penutup ini lagi nih, sekitar 5 menit lagi mungkin kita akan tutup kalau sudah tidak ada lagi. Nggak tahu ya mau nyampein apa ya, baru
Ya tinggal Pak Firman aja nih. Kita udah Kalau saya semua. sih harapannya teman-teman bisa berlatih seperti biasa, jangan vakum. Setelah ada event kemarin, malah sepertinya kok pada mundur atau efek COVID ini atau gimana ya? Iya, iya. Apalagi di event loh, gimana nih? Ada yang mau ikut atau gimana? Di Facebook lah. Untuk Facebook jangan 30. Mungkin Coach Andi juga siapa tahu mau ikut. Bareng gimana nanti kapan dibahas. Cara itu aja sih kalau dari Iya, iya, itu iya. aja kecuali itu. Ada kemudian juga ya. Oke, sip. Meramaikannya. Iya. Tadi sudah saya bahas juga itu gimana ada yang mau ikut nggak ini, insya Allah. Ini pada latihan di rumah ini nggak mau ngeluarin skillnya kayaknya di lapangan baru. Alhamdulillah. Disimpan dulu. Diumpetin dulu. Ini kalau Gimana Mas Miko gimana? Iya, Mas Miko. masa pandemi ini kaget beritanya pada naik. Oh, apanya naik? Gimana Bang Niko? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Gimana Mas Miko? Ada yang mau disampaikan pesan-pesan terakhir? Enggak. Pesan terakhir. Pesan-pesan penggugah gitu. Ya pesannya apa ya, baru join ini, mohon maaf ini. Ya mungkin ya kalau dari saya mungkin COVID ini kan di Bontang makin hari kan makin bertambah nih. Jadi kita mungkin dari pemerintah ada himbauan, bukan himbauan apa ya istilahnya, ya new normal lah. Jadi kita mungkin ya kita mau nggak mau harus berjalan beriringan bersama COVID-19, berjalan beriringan tapi tetap mematuhi protokol yang dianjurkan sama pemerintah. Ya mungkin kalau kita latihan sendiri mungkin evaluasinya agak susah ya. Tapi kalau latihan bareng mungkin ada yang bantu evaluasi, oh ini mungkin kalau lakber itu serunya di situ gitu. Tapi kalau sendiri itu ya paling dari video atau dari apa ya, pengiriman hasil malahan ya, hasil dari masing-masing teman-teman lah. Itu aja paling evaluasinya ya nggak begitu nggak begitu detail ya untuk apa ya, knowledge-nya lah. Kalau dari bareng-bareng kan bisa dibantu secara teknik. Oh ini harus diperbaiki, itu pentingnya kalau ya. Tapi ya secara apa ya, selama COVID ya memang ada ya kita juga ada penyesuaian mungkin dari saya. Oke, sip. Terima kasih Miko. Bang Sony, gimana Bang Sony monitor? Bang Wedi, silakan menampakkan wajah. Ada pesan-pesannya ini. Kami tunggu sebelum kami tutup. Bang Sony, Bang Wedi, Abu Ayub, ada lagi tadi mana ya? Ada beberapa, silakan mungkin ada yang mau ditambahkan ini karena kita sesuai dengan schedule insya Allah jam 10, 2 jam ya kita akan tutup. Tetapi intinya ada beberapa tadi yang mungkin baru bergabung, saya akan bacakan resumenya sedikit ya. Dari resumenya sedikit sebelum kita beralih ke tempat yang lain. Alhamdulillah teman-teman senang ya dengan adanya diskusi bareng seperti ini.
ada hal yang perlu kami catat tadi, ada penyampaian dari teman-teman bahwa saat ini kita paling nggak harus ada dibuat persatuan pemanah Kota Bontang ya. Jadi di antara klub-klub yang sudah ada di Bontang yang eksis ini, ada organisasinya satu nanti paling nggak ya. Itu tadi usulan dari Mbak Yuli, kemudian dari Pak Raid tadi banyak kendalanya ya. Kendalanya mungkin ada yang belum ada anak-anaknya untuk mananya dan lain sebagainya, mungkin nanti bisa dibicarakan, kita diskusikan ke KONI atau bagaimana caranya. Ya masalah nyamuk juga tadi sebenarnya bisa buat surat itu Pak. Kalau yang di sekolah tadi banyak nyamuk itu bisa buat surat aja nanti ke KPI, buat surat nanti mungkin sebagai CSR-nya nanti kita akan bantu nyampein lah ke manajemen biar bisa dibantu untuk fogging di daerah sekolahan mungkin kalau misalnya masih banyak nyamuknya ya seperti itu. Kemudian yang lain-lain lagi saya rasa itu aja yang saya tadi catat, tapi intinya kita tetap harus latihan ya, berlatih di saat COVID ini di rumah dan mungkin perlu sekali-sekali kita latihan bareng, tetapi ya protokol kesehatan tetap kita jalani ya seperti itu. Oke, baik, sebelum ini kurang 5 menit lagi, ada tambahan lagi nggak ya? Atau sudah cukup? Oh iya, tanya, bentar. Ya. Ini anak-anak juga sering tanya sebenarnya Pak, kan mencari buku-buku tentang panahan kira-kira di mana ya? Kira-kira ada yang tahu di mana? Buku-buku panahan ya. Buku panahan media itu ke olahraganya. Kayaknya ada yang jual. Masalah mereka soalnya. Yang keutamaan mana itu gimana? Cocok nggak ya? Pernah lihat sekilas? Sebenarnya banyak sih sebenarnya kalau di online ya, toko-toko online ya, Tokopedia gitu ada biasanya. Ya. Untuk ini. Cuma aku cari sampai ke garis juga itu. Ya. Di media sih sharingnya, tapi mungkin saya kayaknya kurang jauh deh sharingnya. Beberapa coba saya literatur yang beberapa saya baca itu ada juga, cuma kebanyakan karena berhubungnya dengan panahan tradisional ya kebanyakan masih dari luar ini literaturnya ya. Saya coba ada buku satu apa yang panahan Cina ya. Panahan tentang tradisional di sana ya di Cina gitu. Cuma ada beberapa buku lain juga bisa di-download juga. Cuma materinya masih dalam bahasa Inggris semua. Harus. Ya, kalau belum ada yang translate ini masih. Ya, kalau di PDF berarti bisa di translate gitu ya. Diterjemahkan. Cuma harus di detail satu-satu karena translate di software biasanya agak tata bahasanya kurang baik ini. Ya, urutannya nggak pas. Ya. Ya, kalau PAC juga ada sih kayak literatur ada kan di Word Archer itu kan situsnya bisa di-download tuh kan literaturnya. Cuman ya itu ya pertama bahasa Inggris ya kan, terus itu ada sih PDF-nya tapi ya berapanya ya 400 lembar ini blendek loh gitu. Ya kesulitan banget. Nah, itu baru yang level 1 gitu, tapi ya blendek juga itu tahu yang tahu ya itunya yang pelatihnya itu yang bisa memahami itu. Nah kalau yang anak-anak ya ada sih saya belum dapat itu. Jadi selama ini kalau PAC ya kita pilah-pilah kan ini ya halaman berapa. Kalau dulu kan masih kumpul-kumpul ya kita
ajarin langsung gitu. Kalau yang literatur khusus anak-anak belum dapat gitu. Mungkin siapa tahu kalau teman-teman ada yang pernah dapat, mungkin bisalah kita coba sharing-sharing. Iya. Dan kita juga kita juga buat kayak di channel YouTube-nya kita buatkan ya biasanya sih selama ini kalau yang paling sering tanyakan misalnya kan kenapa lengannya bisa memar misalnya, kita buatkan video di YouTube-nya kan. Atau misalnya gimana cara ngerakit khusus Anda, kita buatkan videonya. Jadi ya untuk sementara masih yang sering tanyakan tuh ya. Kalau untuk yang ilmu lainnya kita belum ada waktu untuk lagi, ya nantilah kalau ada kesempatan kita tambah lagi. Ya untuk sementara itu kalau khusus anak-anak ya bisa sih dari buku literatur primer tetap bisa, cuma kan tetap perlu kita ajarkan lagi. Ya mungkin masalahnya nanti gitu harus ada yang Baik, Mas Andi, terima kasih atas penyampaiannya. Tak lupa kami sapa semuanya kepada teman-teman. Jazakumullah khairan katsira atas segala jeripayanya pada malam hari ini untuk bergabung ya. Bang Wedi, Bang Sony, Bang Miko, Bang Mubin, Coach Firman, Coach Andy, Aradito, Mbak Ika, Mbak Yunita, dan lain sebagainya, Bu Ayub, Fatur Rahman, dan lain sebagainya. Terima kasih ya. Baik, kita langsung tutup aja ya, karena sudah kurang 1 menit, atau ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Mungkin beberapa waktu depan, apakah ada lagi kegiatan seperti itu? oh ya mau bikin season 2 atau 3 kayak sinetron. Itu apa? Oh, tadi klub kan sudah ya apa? Ya. Itu aja dimajuin. Hak cari itu aja loh dimajuin lagi aja. Jadi itu kita bisa komunikasi. Oh iya. Medianya mau di online seperti ini tetap muka atau via Telegram atau ini WA misalnya. Ini sih untuk sementara, nanti ya saya rasa mungkin seperti itu nanti akan disampaikan di grup yang ada sekarang ini. Mungkin nanti untuk kedepannya nextnya mungkin lebih baik lagi dari yang ini ya. Persiapkan lagi. Mungkin sekalian ada yang mau promosi produk gitu kan, bisa aja. Produk materi tapi ya. Ini apa? Kenalan aja, equipment Ya, pengenalan equipment. Nanti Masing-masing kan nanyanya belinya di mana, kan gampang gitu. Atau perlengkapan safety panahan misalnya kan. Seperti itu Ya. boleh. Yang modern gimana kalau kan tapi ada temanya. Kalau sekarang kan kita dapat tema kan gitu ya. Ya, Kalau kan masih ya, masih ngeraba-raba lah istilahnya kan. Kalau depannya mungkin sudah ada temanya. Ya nantilah bisa itu. Oke. Baik ya. Semuanya Bapak-bapak. Mungkin nanti untuk penyampaian yang lain-lain bisa kita komunikasikan lewat WA. Mungkin karena waktunya sudah 2 jam 10 juga sudah ya. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada teman-teman sekalian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, sampai jumpa ke season berikutnya. Tetap semangat, tetap berlatih, dan
tetap fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.